teman-teman. Karena di tahun 2001. Ya, teman-teman, Toyota Rise, kendaraan SUV mungil dengan 3 silinder 1000 cc, akan tetapi dilengkapi dengan turbo charger, teman-teman. Dan yang paling fenomenal, teman-teman, kendaraan SUV ini dibanderol dengan harga kisaran 250 juta, akan tetapi mengadopsi fitur-fitur canggih yang dimiliki oleh kendaraan-kendaraan sekelas 500 juta, teman-teman. Kendaraan apa itu, teman-teman? Yaitu Toyota Rise dan Daihatsu Roxy. Banyak teman-teman yang sudah mereview terkait dengan kendaraan yang fenomenal ini. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan coba review dari sudut pandang yang berbeda, teman-teman. Saya akan mereview Toyota Rise dari spesifikasi-spesifikasi yang ada di brosur-brosur yang sering kita lihat, teman-teman. Ya. Yang pertama, saya coba akan jelaskan terkait dengan dimensi dan berat atau dimension weight, teman-teman. Terus yang kedua, nanti saya coba akan jelaskan terkait dengan engine ya, tipe engine, tenaga maksimum, torsi maksimum, nanti akan saya coba jelaskan detail. Terus yang ketiga, nanti saya coba akan review juga terkait dengan sasis dan sistem penggerak Toyota Rise atau sasis and drivetrain, teman-teman. Dan yang ini safety and security nanti akan saya coba bahas pada next video ya, teman-teman, karena mengingat durasi yang nanti akan semakin panjang ya, teman. Untuk dimensi yang pertama adalah dimensi dan berat, teman-teman. Yang pertama kita akan coba jelaskan terkait dengan overall length ya, atau panjang. Panjang kendaraan itu diukur dari depan bumper paling depan sampai dengan ujung bagian belakang ya, teman-teman. Jadi diukur panjang kendaraan itu diukur dari depan bumper yang paling depan sampai dengan bagian bumper paling belakang tanpa tambahan adanya aksesoris, teman-teman ya, adanya tanduk ya. Terus yang kedua itu adalah lebar kendaraan atau overall wide, teman-teman. Jadi diukur dari sisi samping kanan sampai ke sisi samping kiri, teman-teman, atau sebaliknya dari samping kiri atau samping kanan. Ini yang disebut dengan lebar kendaraan atau overall wide, teman-teman. Dan untuk Toyota Rise itu memiliki lebar 1,7 meter ya, atau 1710 mm. Sahabat 86, selanjutnya adalah tinggi atau overall height ya. Jadi tinggi kendaraan itu diukur dari batas lantai sampai dengan posisi tertinggi dari kendaraan kita, tapi tanpa adanya tambahan aksesoris ya, seperti roof rack ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan wheelbase atau sumbu roda, teman-teman. Sumbu roda itu diukur dari garis tengah diameter roda bagian depan ke garis tengah roda bagian belakang. Dan wheelbase ini itu sangat berpengaruh terhadap kestabilan kendaraan. Karena apabila jarak antara wheelbase roda kiri dan roda kanan itu berbeda, maka mungkin pernah kita merasakan kalau kita berkendara setirnya narik ke kiri atau ke kanan. Hal ini dikarenakan karena nilai dari wheelbase roda kiri dan roda kanan yang berbeda. Selanjutnya itu adalah jarak pijak, teman-teman. Ada jarak pijak atau tread ya. Itu kalau bagian depan ya diukur dari garis tengah roda bagian depan sebelah kanan
dengan garis tengah roda di sebelah kiri, teman-teman. Ya, itu tread di bagian depan. Sementara kalau di bagian belakang ya sama, teman-teman. Dan ternyata roda bagian depan itu memiliki nilai yang lebih besar ya, teman. Selanjutnya, jarak terendah atau ground clearance ya. Ground clearance itu diukur dari lantai sampai dengan bagian samping kendaraan kita ya. Jadi ground clearance itu diukur dari lantai sampai dengan bodi bagian samping. Kalau kita memiliki kendaraan ground clearance-nya tinggi, maka akan sangat safety ya apabila kita lewat di jalan-jalan yang berbatu ya. Oke, selanjutnya kita coba oprek dari bagian engine. Untuk Toyota Rise yang keluar sekarang itu menggunakan engine 3 silinder dengan turbo dan tipe inline ya, teman-teman, dengan 12 valve dan DOHC with VVTi. Untuk Toyota Rise itu menggunakan engine tipe inline ya. Jadi tipenya segaris, teman-teman. Karena ada beberapa tipe-tipe engine yang sering digunakan seperti tipe V engine, tipe inline, tipe vertikal, dan juga ada tipe yang rotary, teman-teman. Sementara untuk sistem valve atau katup, Toyota Rise menggunakan tipe DOHC atau double overhead camshaft. Jadi untuk mekanisme penggerak katup, Toyota Rise menggunakan double camshaft dengan 12 valve, teman-teman. Karena untuk sistem penggerak katup sendiri itu ada tipe yang SOHC, seperti kendaraan Jimny, Carry, ya, Starlet itu masih menggunakan tipe SOHC atau tipe yang generasi pertama. Akan tetapi saat ini kendaraan-kendaraan sudah menggunakan tipe yang double overhead camshaft dengan memiliki 4 valve ya, biasanya di setiap silindernya. Karena kalau di tipe SOHC itu hanya dilengkapi dengan 2 katup atau valve ya. Jadi memang lebih performanya lebih bagus di tipe DOHC daripada SOHC. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah diameter dan langkah piston atau bore stroke ya. Diameter piston itu dinamakan bore ya. Sementara untuk langkah piston itu dinamakan stroke, teman-teman. Pada saat mesin bekerja, piston itu akan bergerak naik turun, dan pergerakan piston naik turun ini disebut dengan, atau langkahnya itu disebut dengan stroke ya. Jadi bore itu adalah diameter piston dan stroke itu adalah langkah daripada pergerakan piston. Dan nilai dari bore and stroke ini, teman-teman, itu bisa dijadikan untuk mengecek apakah benar isi silinder Toyota Rise yang sudah keluar di Indonesia itu adalah 1000 cc ya. Kita menggunakan rumus yang V per 4 dikali diameter bore dan dikali dengan stroke atau langkah piston ya. Kita masukkan rumus. Kalau V per 4 itu adalah nilai absolut, jadi 0,785 dikali 71,0 diameter pistonnya dikali 71,0 diameter piston dan langkah piston 83,9, hasilnya itu 332 ya, 332. Karena Toyota Rise itu 3 silinder, maka 332 itu dikali dengan 3, hasilnya 998. Pas. Selanjutnya adalah compression ratio atau tekanan kompresi ya.
tekanan kompresi Toyota Rise yang 1000 cc itu adalah 9,5 berbanding 1 ya. Jadi compression rasio Toyota Rise yang 1000 cc itu 9,5 dibanding 1. Apa itu tekanan kompresi, teman-teman? Pada saat piston bergerak dari atas ke bawah pada langkah hisap, itu udara dan bahan bakar akan dihisap ya. Seandainya hisapan itu nilainya 10 ya, pada saat piston bergerak ke atas pada saat langkah kompresi, itu jadinya nilainya 1 karena udara tadi yang 10 dipampatkan pada saat langkah kompresi, maka tekanannya akan menjadi kecil, yaitu menjadi 1. Maka tekanan kompresi Hey itu there. hitungannya adalah Subscribe to my 10 channel berbanding 1. and also Misalnya press seperti this itu bell icon. ilustrasinya. Kalau Toyota Rise sendiri kan 9,5 berbanding 1. Artinya setiap silinder ya, artinya Hey there. Subscribe to 332 my channel dibagi and also 9,5. press this bell Artinya icon. seperti itu, teman-teman. Jadi perbandingan kompresi ini nanti akan menentukan terhadap Hey RON there. ya. Artinya Subscribe to RON my octane channel number and untuk also press this bell pemakaian bahan icon. bakar yang ideal. Jadi tekanan kompresi ini sangat berpengaruh, teman-teman. Dan Hey there. selanjutnya yang kita bahas Subscribe to my adalah channel and also daya press this bell maksimum icon. dan torsi maksimum atau maksimum power dan maksimum Hey there. torsi. Subscribe to my Kalau channel untuk and also daya press this maksimum bell satuannya icon. PS per RPM, sementara untuk torsi adalah kilogram per meter ya. Hey there. Sementara untuk Toyota Subscribe Rise to my itu channel and also 98 press this bell pada icon. 6000 RPM daya maksimalnya, dan torsi maksimumnya itu 14,3 pada 2400 sampai dengan 4000 RPM, teman-teman. Lebih besar dibandingkan Toyota Rise yang akan keluar nanti yang 1200 cc ya. Padahal cc-nya lebih besar 1200. Coba teman-teman bandingkan. Yang 1000 cc dengan turbo itu mempunyai daya maksimum yang lebih besar ya. Daya maksimum dan torsi maksimum yang lebih besar dibandingkan yang cc-nya lebih besar 1200. Jadi fungsi daripada turbo ini memang sangat berpengaruh terhadap daya maksimum dan torsi maksimum yang dihasilkan untuk Toyota Rise yang sudah keluar saat ini ya, teman-teman. Sementara apa sih itu sebenarnya torsi dan power atau tenaga ya, teman-teman? Torsi itu adalah diilustrasikan itu adalah kemampuan untuk mendorong kendaraan pada saat kendaraan itu dari diam ya. Pada saat kendaraan dari diam dan mulai berjalan, itu yang berpengaruh terhadap torsi, teman-teman ya. Sementara kekuatan daripada torsi itu nanti akan berpengaruh terhadap kecepatan, teman-teman. Jadi kalau torsi itu berpengaruh terhadap daya angkatan, sementara daya itu berpengaruh terhadap kecepatan, teman-teman ya. Sementara Toyota Rise itu mempunyai torsi maksimum itu di 14,3 pada 2400 sampai dengan 4000 RPM, dan tenaga atau daya maksimum itu 98 pada 6000 RPM. Jadi bisa disimpulkan bahwa apabila kita memiliki mobil ya dengan kecepatan torsi yang besar, maka ketika melaju di jalan tentunya akan lebih cepat dibandingkan dengan kendaraan yang lain. Kalau dilihat dari nilai spesifikasi antara tipe yang 1000 cc dan 1200 cc, teman-teman, itu bisa disimpulkan ya dari data yang dikeluarkan oleh Toyota bahwa untuk yang 1000 cc
sudah dipastikan nanti akan lebih kencang dibandingkan dengan yang 1200 ya. Tapi kita lihat saja nanti di lapangan, teman-teman. Sementara untuk kapasitas bahan bakar, Toyota Rise itu dibanderol dengan 36 liter ya, dan menggunakan sistem operasi bahan bakar menggunakan electronic fuel injection atau sistem EV ya. Oke, kita lanjut review kita. Kita masuk ke sasis dan sistem brake ya, atau sasis and drivetrain. Untuk sistem suspensi Toyota Rise di bagian depan ya, itu menggunakan suspensi tipe McPherson, teman-teman ya. Ini ilustrasinya seperti ini. Kelebihannya adalah konstruksinya sederhana, biaya produksinya lebih murah, bobot lebih ringan, dan perawatan lebih mudah, teman-teman. Artinya tipe McPherson Strut ini seandainya nanti kalau ada kerusakan-kerusakan, maka biaya operasional yang akan kita keluarkan lebih sedikit ya. Sementara untuk kekurangan dari tipe suspensi tipe ini ya, jadi posisi chamber itu berubah-berubah ya ketika suspensi mengayun. Pada saat kendaraan kita melewati jalan yang bergelombang dan suspensi depan kita mengayun, maka chamber ban kita akan berubah. Dan hal ini bisa berpengaruh terhadap keausan ban kita, teman-teman ya. Kalau kita sering berkendara menggunakan tipe suspensi yang McPherson Strut. Akan tetapi kalau memang nilai front wheel alignment-nya atau sporingnya bagus, ya hal ini tentu bisa diminimalisir ya. Selain itu, guncangan yang ditimbulkan oleh tipe suspensi tipe McPherson ini terutama ke kiri dan ke kanan, atau mungkin sering orang berkata kendaraan limbung. Untuk tipe suspensi yang tipe ini memang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan suspensi yang lainnya. Karena limbung tentu handling dan stabilitas kendaraan kita sedikit berkurang ya. Nah, karena konstruksinya sedikit melebar, maka fender di kiri dan kanan kendaraan kita itu akan cenderung melebar karena suspensi tipe ini itu membutuhkan ruang yang agak lebih lebar ya, teman-teman, dibandingkan dengan tipe yang lain. Tipe yang lain kan ada tipe suspensi yang double wishbone, terus ada pegas daun ya. Akan tetapi yang sering digunakan saat ini untuk kendaraan modern adalah tipe McPherson. Sementara untuk suspensi yang belakang itu menggunakan tipe suspensi torsion beam ya. Ilustrasinya seperti yang di sebelah kanan ya, teman-teman bisa lihat. Kelebihannya tipe suspensi ini bentuknya tidak terlalu rumit ya. Beratnya juga sedikit ringan dibandingkan dengan tipe suspensi yang lainnya. Akan tetapi kekurangannya atau kerugiannya, teman-teman, tipe suspensi ini chamber belakang atau bagian roda belakang itu chambernya tidak bisa disetel. Jadi apabila cerumbung gardan atau housing gardannya itu bengkok yang ini, maka akan berpengaruh terhadap ban kendaraan kita. Nah, untuk memperbaikinya, maka kita harus melakukan pressing seandainya cerumbung gardan atau housing gardan kendaraan kita bengkok. Tentu ini diakibatkan oleh beberapa hal. Misalnya, kalau kita kejebak lubang, itu tentu akan berpengaruh terhadap suspensi belakang kendaraan kita. Tapi kalau kendaraan kita aman-aman saja, tidak
terjadi kebengkokan pada housingnya ini, maka hal-hal yang seperti itu tidak akan terjadi, teman-teman ya. Review selanjutnya, teman-teman, itu dari sistem RAM atau brick system ya. Kita akan coba jelaskan. Untuk rem depan, Toyota Rise menggunakan tipe ventilated disc brake dengan 15 inci, dan ini penampakannya. Tipe ventilated disc brake mempunyai semacam rongga-rongga ya untuk mengalirkan udara, sehingga tipe disc brake yang seperti ini cenderung lebih dingin pada saat rem bekerja dibandingkan dengan tipe yang solid, teman-teman. Sehingga tipe yang ventilated ini banyak digunakan di kendaraan-kendaraan yang produksi saat ini ya. Sementara untuk tipe yang solid itu tidak terdapat ventilasi seperti hanya di tipe ventilated disc brake, sehingga akan cenderung lebih cepat panas dibandingkan dengan tipe yang ventilated. Sementara untuk yang sistem rem belakang itu menggunakan tipe rem tromol tipe leading and trailing ya, teman-teman. Jadi yang depan tadi menggunakan tipe disc, sementara untuk yang belakang itu menggunakan tipe leading dan trailing. Kenapa disebut dengan tipe leading dan trailing ya? Pada saat rem bekerja, sepatu rem itu akan bergerak ke belakang atau berhubungan dengan tromol dalam hari ini. Dan pada saat kendaraan bergerak maju, maka sepatu rem bagian depan itu akan menjadi leading shoe. Sementara untuk yang bagian belakang itu menjadi trailing shoe. Kenapa disebut dengan trailing shoe? Karena pada saat rem bekerja, sepatu rem itu mempunyai gaya keluar untuk berhubungan dengan piringan. Dan saat ini itu kendaraan akan bergerak ke depan ya, maka sepatu rem di bagian leading ini cukup kuat menahan piringan. Sementara untuk yang di bagian belakang yang trailing shoe, walaupun dia bergerak ke belakang menghimpit ke tromol, akan tetapi ada dorongan gaya ke bawah seperti yang ditunjukkan pada warna merah ya, teman-teman. Ada gaya dorongan ke bawah, sehingga posisi saat ini kemampuan cakram leading itu lebih kuat dibandingkan dengan trailing, teman-teman. Tapi kebalikannya, kalau kita bergerak mundur, maka yang tadinya trailing shoe akan menjadi leading shoe, begitu sebaliknya yang leading akan menjadi trailing, teman-teman, pada saat kendaraan bergerak mundur ya. Akan tetapi karena seringnya kendaraan itu bergerak maju, maka terkadang kita temui bahwa sepatu rem di bagian depan itu akan lebih cepat habis dibandingkan dengan yang di bagian belakang ya. Review selanjutnya adalah dari steering system. Toyota Rise menggunakan tipe steering system rack and pinion yang dilengkapi dengan electronic power steering, teman-teman. Jadi tidak menggunakan fluida lagi. Toyota Rise sudah menggunakan teknologi electronic power steering, di mana fungsi daripada electronic power steering ini adalah membantu memperingan gaya steering pada saat kendaraan berjalan. Karena motor ini menggunakan tenaga listrik, teman-teman. Jadi sangat dipengaruhi juga oleh kemampuan charging system dan baterai kendaraan kita. Apabila charging system mengalami problem atau baterai sudah mulai menurun performanya, hal ini juga akan berpengaruh terhadap kemampuan daripada electronic power steering pada kendaraan, teman-teman. Dan selanjutnya kita akan bahas kode-kode yang ada di ban Toyota Rise, teman-teman. Ini ada ilustrasi kode ban 205, 60, R16, 92, dan H. Apa artinya, teman-teman?
205 adalah lebar ban, sementara untuk 65 adalah tinggi ban atau aspek rasio dalam persen ya. Terus R itu adalah tipe ban radial, dan 16 itu adalah ukuran ring atau diameter velg yang kita gunakan. Sementara kode 62 adalah beban maksimum yang bisa diterima oleh ban tersebut, dan yang terakhir H itu adalah kecepatan maksimum yang diizinkan oleh ban tersebut, teman-teman. Itulah kode-kode yang ada pada ban kendaraan Toyota Rise. Oke teman-teman, masih ada satu segmen lagi sebenarnya yang akan kita review, dan ini menurut saya inilah yang menjadi inti dan pokok pembahasan yang menjadi viral kendaraan Toyota Rise dan Daihatsu Rocky, di mana fitur-fitur safety dan security ini yang sekarang diadopsi oleh Toyota Rise dan Daihatsu Rocky, sehingga kedua kendaraan ini menjadi kendaraan yang fenomenal, teman-teman, karena fitur-fitur ini sebenarnya dimiliki oleh kendaraan-kendaraan canggih yang seharga kisaran 500 jutaan, akan tetapi Toyota Rise yang dibanderol dengan harga kisaran 250 juta sudah mengadopsi sistem-sistem tersebut. Akan tetapi teman-teman, karena keterbatasan durasi ya, biar tidak terlalu panjang, maka untuk fitur-fitur canggih yang dimiliki oleh Toyota Rise dan Daihatsu Rocky ini kita akan coba bahas di part selanjutnya ya, di video selanjutnya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, terima kasih telah berkunjung di channel BG86. Mohon bantuan dukungan untuk bisa subscribe dan mengaktifkan notifikasi yang bergambar lonceng, teman-teman, agar tidak ketinggalan update dan info terbaru dari BG86. Karena insya Allah ya, informasi-informasi dari BG86 ini bisa bermanfaat buat kita semua. Memberi dan berbagi hanya di BG86.